balik lagi belajar matematika di rumah aja. Sekarang kita lanjut dengan uji Paired Sample T-Test ya, Paired Sample T-Test menggunakan R. Nah, di sini sudah ada contoh. Selama pandemi COVID-19, seorang guru matematika menerapkan pembelajaran daring menggunakan psikologi.com. Ia ingin membandingkan hasil belajar matematika sebelum pandemi dan sesudah pandemi. Hasil belajar yang diambil adalah sebagai berikut. Ada 30 siswa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 lebih baik dari pembelajaran sebelumnya dengan taraf kepercayaan 95%? Nah, ini jelas kita menggunakan uji T sampel berpasangan ya, karena orangnya itu aja, tapi diukur 2 kali gitu, sebelum dan sesudah. Nah, pertama sebelum kita menjawab soal ini, kita buat dulu datanya di Excel. Ini sebelumnya sudah saya buat di Excel seperti ini. Jadi dibuat nomor, perlakuan, nilai. Jadi dalam 2 kolom ya, 3 kolom dengan nomor. Perlakuan ada yang sebelum dan sesudah, lalu di kolom nilai ya nilai-nilai yang sesuai. Kemudian ini di save as dengan ekstensi CSV. Kebetulan saya sudah save as sebagai CSV, nama filenya ini uji Paired. Jadi kita tidak usah lakukan lagi. Nah, selanjutnya untuk menjawab ini, mari kita buka R. Sebelumnya kita buka R dulu. Nah, ini dia R ya. Bagi Anda yang belum sempat menonton video yang sebelumnya tentang bagaimana instalasi R, silahkan dilihat. Oke, seperti biasa kita cek lingkungan dari R ini. Dia ada working directory-nya, ada di mana working directory-nya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa setting direktorinya ini sesuai dengan yang kita inginkan ya. Jadi pilih file, pilih change directory, dokumen, pilih file yang di dalam folder yang kita simpan itu filenya, klik ini oke. Nah, sekarang kita cek lagi get wd. Nah, sudah selesai. Jadi begitu ya. Oke, sekarang kita ambil data yang tadi. Seperti biasa kita ambil data, kita namakan data itu sebagai data. Ini bebas sekali lagi. Nah, data ini untuk memudahkan aja, bisa lain-lain sih sebenarnya. Data read.csv karena memang filenya ekstensinya csv, lalu file .choose file yang akan kita pilih, lalu headernya saya ini koma ya, koma headernya true, lalu pembatasnya atau separasinya itu koma ya. Oke, kita ambil sekarang itu di enter tadi ya, uji Paired, klik open. Nah, untuk mengecek betul atau tidak, kita ketikkan show data. Oke, nah ini datanya sudah terambil. Nah, sekarang kita mau lakukan yang namanya uji normalitas. Jadi sekali lagi, yang namanya uji statistik itu biasanya mengharuskan uji normalitas, dan kali ini kita lakukan homogenitas juga karena ada 2 data ya, ada 2 kelompok data walaupun dari data sampel yang sama. Nah, sekali lagi ini saya menggunakan uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk. Jadi ini saya sudah siapkan hipotesisnya sama dengan yang sebelumnya.
H0 data berdistribusi normal, HA alternatif tidak normal. Lalu kriterianya ini. Nah, sekarang kita tinggal lakukan perhitungan di R. Jadi sederhana sebenarnya. Kalau sudah terbiasa, kita ketikkan sapiro.test, kemudian ketikkan data yang ingin kita uji. Jadi data itu adanya di kolom ke nilai ya, di kolom nilai. Jadi kita ketikkan aja namanya nilai. Jadi data dolar terus nilai. Oke, nah ini kita sudah dapat nilainya, uji normalitasnya. Kita kopikan saja data di sini. Oke, karena jelas di sini ya, kita bisa langsung tulisan karena p-value-nya ini lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Maka terima H0. Sederhananya seperti itu. Artinya data berdistribusi normal. Oke, itu yang normalitas. Beres ya. Kita lanjut dengan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini memiliki hipotesis. Hipotesis nolnya adalah varians data ke-1 sama dengan varians data kedua. Artinya varians populasi sama atau homogen. Nah, sebaliknya dikatakan tidak sama atau tidak homogen. Jadi yang kita uji di sini adalah varians. Kriterianya sama dengan normalitas ya, kita lihat p-value-nya. Nah, sekarang kita lakukan uji di R. Ini kalau kurang besar saya ambil ini ya. Saya lupa tadi sebelumnya tidak diperbesar. Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Tapi alangkah baiknya memang diperbesar sih supaya jelas ya. Nah, ini kan jelas. Nah, selanjutnya kita lakukan uji homogenitas dengan instruksi var var.test. Var itu varians ya. Test. Lalu kita mau melihat nilai di antara dua buah perlakuan tadi ya. Jadi nilai perlakuan, kemudian data, karena memang namanya data jadi nanti disesuaikan saja. Lalu alternatifnya adalah kita gunakan two side, dua ekor lah ya istilah lainnya. Oke, seperti itu. Lalu kita enter. Nah, ini kita sudah dapat hasil uji F-nya. Kita kopikan, masukkan ke Word. Oke, seperti ini. Mana ini? Nah ini dia. Ini hasilnya. Kita tinggal buat keputusannya. Kriterianya tadi adalah jika p-value lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Nah, ini karena p-value-nya jelas ya lebih dari 0,05 maka terima H0. Artinya tidak ada perbedaan ya. Artinya sama, tidak ada perbedaan atau sama. Varians dari populasi. Artinya data homogen lah gitu sederhananya ya, data homogen. Nah, yang terakhir ini yang bakal kita mau lihat sebenarnya, uji hipotesis, uji T-nya ini. Nah, sekali lagi kita perhatikan dulu sebelumnya, hipotesisnya ini adalah H0 mu D sama dengan 0. Ini artinya mu D itu adalah rata-rata, selisih rata-rata. Jadi antara rata-rata sebelum dan sesudah dia kalau diselisihkan atau dikurangkan itu 0. Itu artinya berarti memang tidak ada perbedaan ya. Tapi kalau mu D-nya lebih besar dari 0 berarti ada perbedaan. Itu artinya kalau ini kan lebih baik ya, positif, berarti si mu 2-nya sesudahnya lebih baik.
Nah, kemudian dalam soal sudah dikatakan taraf taraf kepercayaannya 95%, berarti taraf keberartiannya adalah 1 dikurang 0,95 atau 0,05. Nah, kriterianya sama dengan uji normalitas, uji homogenitas. Kita melihat p-value. P-value-nya kalau lebih besar dari 0,05, H0 diterima, sebaliknya H0 ditolak. Oke, kita coba buat perhitungannya di R. Ya, saya perbesar dulu. Oke. Nah, untuk uji T berpasangan ini sama saja instruksinya dengan uji T yang lain. Yang membedakan nanti ada di dalamnya nih. Jadi dites sebelum, sesudah, lalu kemudian kalau dia ini defaultnya istilahnya ya, MD-nya 0 artinya selisih di rata-ratanya 0. Nah, tadi di hipotesis kita lihat kenapa lebih besar dari 0, karena memang pada soal dilihat apakah lebih besar. Jadi ya mau nggak mau kita ikutin ya. Alternatifnya itu kita pakai greater, lebih besar. Nah, di sini ada instruksi paired-nya true. Lalu kita ketikkan juga confidence levelnya itu 0,95. Nah, sebelum, sesudah. Oh ya, coba ada yang salah kayaknya ya. Ini dites sebelum, sesudah. Cacing. Namanya apa emang sih? Sebelum, sesudah kan? Benar. Sebelum, sesudah. Objek not found katanya. Oke, kita ulang lagi ya. Ini tes sebelum, sesudah. Oke, terus sebelum, sesudah, mu-nya 0. Oh, ini bukan greater ya? Greater. Ini paired-nya confidence level. Apa ya? Error ya. Kita cek. Wah, kenapa ya? Coba saya contohkan dulu ya. Oke, jadi instruksi untuk uji T-nya itu ternyata instruksinya ini. Ini kalau isi terbesar ya. Terbesar. Nah, ini deh. Di tes. Tadi kan ada nilai, ada perlakuan ya. Jadi kita buat, kita ketikkan nilai, lalu ini tanda nah, seperti inilah perlakuan, lalu data karena memang namanya data, lalu paired-nya true, lalu alternatifnya greater. Nah, kita enter, nah kita dapat hasil paired di tesnya. Kita kopikan, kita taruh di Microsoft Word data dia. Saya lupa ini masih berantakan jadinya. Oke, kita upload. Oke, kita lanjut lagi. Jadi hasil perhitungannya kita taruh di sini, kita paste, kemudian kita tinggal buat keputusannya. Nah, perhatikan kita sudah punya nilai p-value di sini, nilai p yang jelas lebih besar dari 0,05 ya. Jadi karena p-value lebih besar dari 0,05, maka
terima H0 ya, H0. Artinya apa? Artinya kita bisa lihat dari soalnya, berarti artinya nilai rata-rata kedua rata-rata hasil belajar ya, artinya rata-rata hasil belajar matematika sebelum dan sesudah pandemik tidak berbeda. Sama aja ya. Oke, saya kira itu tentang uji tes sampel berpasangan. Jadi memang banyak sintak yang harus diperhatikan di sini, mungkin bisa diulang-ulang nanti di videonya. Untuk uji normalitas bagaimana, homogenitas bagaimana, dan uji T-nya seperti apa. Demikian, semoga bisa memberikan pencerahan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.